Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. New outfit. You wish you had it. Sungai Skana pada zaman dahulu merupakan sebuah kawasan yang menempati lembaran khusus dalam sejarah kota Palembang. Dapat diketahui bahwa Sungai Skana memiliki bentuk sungai berkelok atau meandering, yang dimana pada daerah yang bertopografi datar yang mempunyai energi aliran lemah atau kecil, sungai ini memiliki pengendapan sedimen yang cukup besar akibat penumpukan sampah yang dapat membuat pendangkalan pada sungai. Sungai Skana berkembang dan mengalir searah lereng dan sering diasosiasikan dengan kemiringan asli dan struktur lapisan batuan yang ada di bawahnya. Bermuara secara teratur ke induk sungai, yaitu Sungai Musi, dengan sumber air yang ditentukan dari intensitas air hujan. Proses dari Sungai Skana hampir sama dengan sungai lainnya di wilayah Sumatera Selatan, di mana banyak terbentuk dari proses geologi yang panjang, termasuk pengangkatan dan subsiden dari kerak bumi, serta proses sedimentasi dan erosi yang berlangsung selama jutaan tahun. Sungai Skana berada di dataran aluvial yang telah terbentuk dari akumulasi sedimen selama zaman Holosen, di mana sungai-sungai di wilayah ini mencerminkan sejarah geologi yang panjang, di mana sungai-sungai di wilayah ini terus-menerus membentuk ulang. Sungai Skana merupakan bagian dari sistem sungai di dataran rendah Sumatera Selatan. Sungai ini terlibat dalam proses aluvial, di mana sedimen halus yang terbawa oleh air. Proses sedimentasi memainkan peran penting dalam pembentukan aliran sungai ini, di mana material-material seperti pasir, lumpur, dan kerikil terbawa arus air dan diendapkan sepanjang aliran sungai. Aliran air yang kuat ini dapat mengikis tepian sungai dan menyebabkan perubahan bentuk aliran sungai. Terdapat beberapa aspek kebencanaan yang terjadi di kawasan Sungai Skana seperti banjir, penurunan tanah, dan kerusakan lingkungan. Sungai Skana merupakan kawasan rawan banjir, terutama saat musim hujan yang dapat menyebabkan genangan air di wilayah perkotaan dan merusak infrastruktur. Pemantauan rutin dan sistem peringatan dini dapat menjadi aspek penting dalam mitigasi bencana banjir di kawasan ini. Adapun Kota Palembang mengalami penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh penggunaan air yang berlebihan. Hal tersebut dapat memperburuk dampak banjir, serta memperbesar resiko banjir di sekitar Sungai Skana. Aktivitas manusia seperti pembuangan limbah dan pembangunan yang tidak terkendali di sepanjang sungai juga tidak luput menjadi faktor terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatkan resiko bencana ekologis, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran air. Hari ini kita berada di Sungai Skana sebagai penelitian dari kelompok kami. Hari ini juga kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar terhadap kepuasan revitalisasi Sungai Skana yang telah diupayakan oleh pemerintah. Yuk, ikuti terus guys. Seberapa sering Ibu mengunjungi sekitar sungai dari Skana ini, Bu? Entah itu dari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau beberapa tahun sekali? Nah, tiap hari di sinilah tempat kami berjualan. Hingga sungai ini, dari sungainya dari belum bagus, sekarang udah sedadamnya bagus. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu mengetahui adanya program mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Sumatera Selatan mengenai Sungai Skana, yaitu berupa revitalisasi sungai? Ya, tergantung dari kebersihannya. Kadang datang ke sini kan dia menjalin ini sampah-sampah. Kemudian menurut Ibu, apakah setelah Sungai Skana ini direvitalisasi itu dapat mencegah terjadinya banjir daripada keadaan sebelumnya, Bu? Tempo hari ya sering banjir, sekarang nggak lagi.
Kemudian menurut Ibu berarti sangat efektif atau cukup efektif Bu pemerintah dalam menangani mitigasi yaitu di Sungai Sekanak ini Bu? Cukup efektif ya Bu? Baik Bu. Kemudian Bu, apakah setelah dengan adanya mitigasi ini Ibu merasa nyaman atau aman ketika berada di sekitaran kawasan Sungai Sekanak ini Bu? Lebih nyaman lagi sekarang. Nyaman lagi berarti ya Bu? Menurut Ibu juga kualitas lingkungan dan kebersihan di Sungai Sekanak ini gimana Bu? Apakah ada perubahan dari yang keadaan sebelumnya buruk sekarang menjadi lebih baik atau sama saja Bu? Lebih bagus sekarang dari dahulu. Dulu kan jelek, sekarang lebih bagus, lebih nyaman, enak. Terus Bu, apa saja dampak dari program mitigasi ini atau upaya yang telah dilakukan pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh Ibu seperti dengan keadaan yang ada di Sungai Sekanak sekarang Bu? Apakah itu ada misalnya ada tuh Ibu ngerasa ini resiko banjir udah berkurang ataupun penurunan sampah itu udah lumayan berkurang? Ya udah, guyur kurang. Sekarang agak nyaman juga, banjir nggak lagi. Iya. Kebersihan lah sudah dijaga, kebersihannya. Lingkungannya sudah luas lah, aman, yang bersih, rapi. Nah, tiap hari kan diambilin sampahnya oleh orang yang pakai mobil apa itu PKK ya. Terus mungkin terakhir ya Bu, ada nggak harapan Ibu untuk pemerintah Sumatera Selatan lagi supaya Sekanak ini lebih baik lagi Bu? Iya, apa ada Ibu pengen meminta apa begitu pemerintah? Iyalah, lebih bagus dari sekarang, masa depannya lebih bagus lagi ya. Makin maju ya. Karena Sungai Sekanak ini kan salah satu sungai yang cukup familiar lah di kita masyarakat Kota Palembang, dengan harapan Ibu tadi yang udah diwawancarai mengenai beberapa mitigasi revitalisasi dari Sungai Sekanak. Mungkin guys, sekian wawancara kami bersama salah satu masyarakat yang ada di sekitar Sungai Sekanak. Terdapat beberapa cara dan tahapan mitigasi Sungai Sekanak, mulai dari melakukan pengendalian banjir dan rehabilitasi sungai. Mengingat dataran rendah di sekitar Sungai Sekanak rentan terhadap banjir, langkah-langkah mitigasi seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan pengerukan dasar sungai perlu dilakukan untuk mengurangi resiko banjir. Upaya rehabilitasi Sungai Sekanak termasuk penanaman vegetasi di sepanjang tepi sungai dan restorasi ekosistem sungai juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia. Oke, selamat siang semuanya. Jadi kita berada di Sungai Sekanak yang dimana di sini merupakan perbatasan antara hilir Sungai Sekanak dan menuju ke sungai utama yakni Sungai Musi. Jadi di sini ada salah satu bentuk mitigasi pemerintah yang dimana dibatasi oleh kayak pelampung-pelampung terus dijaring, itu sebagai bentuk mitigasi agar menyaring sampah agar tidak mengalir ke sungai utama yakni Sungai Musi. Jadi di sini yang berada di sini di pinggir-pinggir sungai yakni seperti pelampung ataupun tempat berjalan itu adalah salah satu bentuk mitigasi pemerintah juga, yang dimana nantinya akan memudahkan petugas kebersihan untuk membersih di area-area pinggir sungai. Oke, di sini kita bisa lihat juga di mana kondisi dari hilir Sungai Sekanak ini terbilang cukup kotor, di mana di daerah sekitar ini masih banyak sampah, sehingga bisa dikatakan bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar terkait kepedulian lingkungan atas mitigasi dari upaya pemerintah. Jadi di sini kita lihat juga bahwasannya muka air juga terbilang sudah cukup naik, di mana ditandai oleh bagian-bagian yang lembab. Ini tandanya adalah kenampakan bahwasanya apabila muka air tersebut naik. Oke, tidak lupa juga kalau di sini terlihat bahwasannya masih ada beberapa bangunan-bangunan yang sudah mengalami keretakan meskipun baru beberapa tahun direvitalisasi ataupun dikonstruksi kembali. Jadi mungkin ini adalah salah satu pengingat ataupun pertanda bagi pemerintah bahwasanya mitigasi yang selanjutnya dapat dilakukan adalah pembaharuan terhadap bangunan-bangunan tersebut untuk mencegah upaya banjir yang berkelanjutan. Mungkin cukup dari saya.